Iya, dampaknya begini Pak Bambang Sadiono. Eh, ada yang terpukul oleh COVID ini, Ya. dan mereka yang terpukul oleh COVID sangat dipengaruhi juga oleh dampak dari industrinya. Kalau industrinya terpukul dan mereka sulit bangun, itu repot. Oleh karena itu, perbankan harus terus-menerus mendorong agar supaya tidak ada kejatuhan dari debitur-debitur atau nasabah-nasabah ini. Oleh karena begini loh Pak Bambang Sadiono, ada yang disebut onmah, ada yang disebut karena keadaan mereka jatuh. Kalau mereka karena keadaan jatuh, maka itu harus dibantu dengan berbagai macam mekanisme termasuk restrukturisasi dan atau pengurangan bunga. Kenapa? Oleh karena kalau mereka jatuh, maka dampaknya kepada perekonomian nasional. Banyak tenaga kerja yang kemudian harus berhenti dan sebagainya. Bank harus berpikir di dalam konteks sosial ekonomi seperti itu agar supaya semua halangan-halangan yang muncul atau akibat buruk yang muncul dari kejatuhan nasabah itu dapat dieliminasi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum UI, yaitu Bapak Prajoto SHMA. Beliau saat ini adalah Wakil Komisaris Utama Bank BNI. Apa kabar Pak Prajoto? Baik, Pak Bambang Sadiono. Pak Bambang Sadiono ya seger. Ya. Saya sebenarnya mengenal Bapak sudah sangat lama. Cuma baru sekarang bisa berwawancara. Mungkin Bapak bisa cerita mulai ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, kemudian banyak menekuni karir di perbankan, mulai di Bapindo kalau tidak salah, kemudian juga pernah aktif di Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, kemudian pernah menjadi komisaris BII, menjadi komisaris Bank Mandiri, ya, di BNI bolak-balik, sampai sekarang menjadi Wakil Komisaris Utama BNI. Monggo Pak Prajoto. Matur nuwun Pak Bambang Sadiono. Saya kalau cerita mengenai perjalanan seperti itu, pertama dan terutama tentu saya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita semuanya harus selalu bersyukur kepada yang di atas ya. Memasuki Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu adalah sebuah cita-cita yang sulit untuk diraih. Saya tidak pernah lupa itu ketika tes masuknya di Stadion Utama Senayan pada waktu itu. Dan ketika hasil tes sebelum tes saya meminta restu Ibu Bapak, kemudian setelah tes itu diumumkan saya masuk, dan itu rasanya seperti saya lompat kepada galaksi yang luar biasa itu. Oleh karena apa? Oleh karena Universitas Indonesia adalah sebuah universitas yang terus-menerus menjadi impian dari setiap manusia untuk memasukinya. Dan ketika saya sudah memasukinya, maka sangat luar biasa pada saat itu masih diajarkan oleh guru besar yang tersohor di dunianya,
ada Profesor Go Gyeoksyong atau Sudarko Gautama, kemudian ada Profesor Seno Aji, ada Profesor Subekti, dan lain-lain, ada Profesor Seno Sumarjan, yang semuanya sudah almarhum. Dan kenangan-kenangan seperti itu sangat luar biasa, karena kita bukan hanya memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan yang diberikan oleh para guru besar, tetapi juga kemudian merenungkan apakah ilmu-ilmu yang diberikan itu bermanfaat. Ketika sudah berada di dalam suasana seperti itu dan kemudian lulus dari Fakultas Hukum, saya kemudian kadang-kadang terus berpikir, kok penegakan hukum di Indonesia ini seperti ini? Kok hukum berpisah dengan keadilan? Kok hukum itu jauh dari keadilan? Sehingga saya pernah secara berseloroh mengatakan, ngerti ngono aku melebu ke arkeologi. Jadi urusan saya cuma fosil-fosil. Tapi itu adalah challenge, itu adalah tantangan, itu adalah hasrat dari semua alumni UI untuk terus-menerus mendorong ke arah perbaikan yang tidak akan pernah berhenti, karena memang ciri khas dari setiap negara yang baru tumbuh itu senantiasa berada di dalam posisi seperti itu. Dan jika sebuah negara itu melalaikan hukum dan juga justice di dalamnya, maka saya selalu berpendapat bahwa negara seperti itu tidak menjanjikan masa depan kepada bangsanya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Kemudian saya masuk Bapindo, yaitu Bank Pembangunan Indonesia yang kemudian dilebur sekarang menjadi Bank Mandiri. Di sana adalah bank yang khas karena Bank Pembangunan adalah memberikan kredit-kredit kepada nasabah-nasabah dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Sehingga Bapindo itu menjadi sebuah cita-cita juga bagi saya, agar supaya pembangunan di negara ini dapat diamankan dengan orang-orang yang juga amanah. Ketika saya bercita-cita masuk bank, saya masih ingat ucapan dari almarhum ayah saya yang mengatakan, hati-hati Yole, itu tempat yang banyak sekali godaan-godaan dari iblis dan setan, maka kuatkan selalu hatimu, kuatkan selalu dirimu, yen siro ora bisa jujur, siro bakar kujur, katanya begitu. Sehingga saya terus-menerus mempertahankan itu, kira-kira di dalam bahasa Indonesianya, hati-hati bekerja di bank karena itu tempat yang penuh dengan iblis. Oleh karena itu, jika kamu tidak bisa jujur, kamu akan mati. Oleh karena itu, saya berkarir di Bapindo barangkali kurang lebih hampir sekitar 15 tahun, yang kemudian saya berpikir, aku harap resign wae, mau berdiri sendiri saja. Karena korupsi ora iso, nerima sogok ora iso, saya mau berdiri sendiri. Saya kemudian membentuk konsultan hukum, tetapi tidak di dalam litigasi, tetapi sebagai konsultan hukum khususnya buat para investor-investor. Kebetulan beberapa tahun sebelumnya saya pergi ke Jepang ambil master di Kyoto University. Saya ambil ilmu ekonomi pada waktu itu. Kemudian di Kyoto University master berjalan sampai 2 tahun. Ketika saya pulang membentuk konsultan hukum, dilalah kersaning Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang dahulu satu kelas di Kyoto University dan mereka sudah menjadi manajer perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia yang kemudian saya membantu mereka. Jadi itu perkembangan itulah yang membuat saya bisa bertahan, tetapi ketika kesuksesan hendak diraih, saya dipanggil oleh Pak almarhum Pak Mar'i Muhammad pada waktu itu. Beliau berkata, Mas,
berikan segala-galanya buat negara ini. Oh iya, saya selalu akan memberikan buat negara. Kalau gitu, saya minta untuk menjadi anggota Oversight Committee di BPPN. Pengabdi cipta, berjaya mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Saya pikir baik Pak, saya akan ikuti saja dan saya akan lakukan apa yang dititahkan. Kemudian saya selain menjadi anggota Oversight Committee di BPPM, saya juga ditunjuk pada waktu itu menjadi Ketua Ombudsman BPPN, sehingga semua laporan-laporan atau keluhan-keluhan yang berkaitan dengan BPPN itu diselesaikan di Ombudsman BPPN. Saya masih ingat ketika masih di BPPN, saya pada waktu itu sedang berada di jalan, ditelepon oleh Pak almarhum Pak Mardi Muhammad. Beliau berkata begini, Mas, lagi di mana? Anu Pak Ustadz, saya panggil beliau Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sedang di jalan ini mau menuju ke BPPN. Udah, belok aja. Loh, belok kemana? Saya mau minta tolong. Minta tolong apa, Pak Ustadz? Saya minta tolong, Mas Prajoto, ini BII sudah diambil alih pemerintah, sehingga saya minta tolong Mas Prajoto untuk mengawasinya di sana sebagai komisaris. Saya dikasih waktu berapa lama untuk berpikir? Pertanyaan saya seperti itu. Nah, ini sudah saya tanda tangan nih, Mas, katanya. Wah, ya kocor dah. Jadi mau nggak mau saya akhirnya masuk di BII, kemudian membereskan BII yang sudah diambil pemerintah untuk kemudian suatu saat dilepas kepada investor. Kita bereskan beberapa persoalan-persoalan yang bersifat fundamental di dalam BII. Berbakti dalam karya mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Baru 4 tahun di BII, kemudian saya dihubungi pada waktu itu oleh Menek BUMN almarhum Pak Sugiarto. Ya. Beliau mengatakan, Mas Prajoto diminta oleh Pak Presiden SBY untuk memperkuat Bank Mandiri. Saya dikasih waktu berapa lama untuk berpikir? Itu rupsnya besok katanya. Nah ya akhirnya saya masuk di Bank Mandiri di dalam keadaan yang tahun 2005 itu sangat luar biasa kocar-kacir, sehingga bersama-sama Pak Agus Martowardoyo, Pak Edwin Gerungan, Bu Gunardi, dan beberapa yang lainnya, kita mencoba untuk menata kembali Bank Mandiri, melakukan transformasi besar-besaran, karena pada saat kita masuk, seingat saya NPL-nya pada waktu itu 27%, padahal maksimal hanya boleh 5%. Jadi kita kerja keras luar biasa, di dalam tempo 3 tahun Bank Mandiri bisa lepas dari surveillance-nya Bank Indonesia, pada waktu itu belum ada OJK, sehingga kami terus-menerus membangun Bank Mandiri agar supaya menjadi bank yang benar-benar sehat, menjadi bank yang benar-benar menjaga integritas, menjadi bank yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membersihkan hatinya di dalam. Saya berada di Bank Mandiri kurang lebih selama 2 periode, jadi 10 tahun Pak Bambang Sadono saya di Bank Mandiri. Setelah itu selesai, saya masuk 2005, saya berhenti 2015. Saya merasa bahagia bisa berhenti, dan saya bilang pada waktu itu setelah berhenti langsung kita tumpengan di rumah sama anak cucu. Saya bilang alhamdulillah Bapak sekarang menjadi milik keluarga, Bapak wis
enggak mau kemana-mana lagi. Wis to bapak sekarang akan mengabdi buat keluarga. Aku ngesake karo bojo, karo anak-anakku, karo putu-putuku. Lah terus enggak lama saya baru kumpul-kumpul juga. Enggak lama teman-teman memberikan WhatsApp selamat ya masuk ke BNI. Aku kaget ya Pak Bambang Sadono. Aduh, masuk lagi ya. Rundingan sama keluarga mengatakan Pak kalau amanah ditolak yang marah nanti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya lanjutkan di BNI 2 tahun. Ya. 2 tahun diberhentikan dengan hormat. Kemudian sampai sekarang saya juga alasan diberhentikannya kenapa enggak tahu. Ya. Tapi semuanya disyukuri. Saya betul-betul ngasuh itu dari 2017 sampai 2020 3 tahun ngasuh. Ya. Ngasuh kadang-kadang jadi penasehat saja. Penasehat itulah penak tersehat Pak. Ya. Setelah itu saya dipanggil lagi oleh Menteri Negara BUMN, diminta untuk duet dengan Pak Agus Martowardoyo sebagai komut, saya sebagai wakomut. Wah, saya mikirnya panjang itu, lama saya mikirnya. Baru tapi ya sudah, ini menjadi sebuah sebuah amanah yang harus kita jalankan. Oleh karena bagaimanapun juga kalau bank-bank BUMN, bank-bank negara di Indonesia itu sehat, maka Indonesianya ikut sehat. Ya. Kalau bank-banknya itu sakit, Indonesianya ikut sakit. Begitu Pak Bambang Sadono. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Iya, baik. Jadi kalau bank sehat, Indonesia sehat, bank sakit, Indonesia sakit. Oke. Nah, Bapak ini kan sepanjang karir ada di lingkungan perbankan dan sebagian besar sebagai komisaris, wakil komisaris utama, intinya selalu menjadi pengawas. Nah, mungkin sudah ada kesimpulan dari karir yang begitu panjang itu, sebenarnya wajah perbankan Indonesia ini seperti apa sih sampai saat ini? Kalau berprestasi, prestasinya apa? Nah, ke depan kira-kira seperti apa? Kalau ada masalah atau tantangan gitu, kira-kira apa yang harus diantisipasi? Ya, kalau kita membandingkan Pak Bambang Sadono ketika ke krisis tahun 98-99, itu perbankan luar biasa kacau balaunya. Oleh karena apa? Oleh karena banyak orang memiliki bank atau banyak pengusaha memiliki bank, dan lisensi untuk mendirikan bank begitu mudah, sehingga masuklah para pengusaha-pengusaha untuk memiliki bank, dan kemudian mereka menjadikan bank ini sebagai wilayah untuk membiayai usaha-usaha. Padahal uang yang berada di perbankan itu adalah uang masyarakat luas, dan ketika krisis datang, maka kita bisa melihat keruntuhannya sangat luar biasa. Seingat saya ada 46 bank yang juga yang ditutup, kemudian ada yang menerima BLPI, kemudian ketika menerima BLPI itu juga banyak yang tidak mampu mengembalikannya, tetapi banyak juga yang bisa mengembalikannya. Dan hal-hal seperti itu kemudian dibereskan dengan berbagai macam regulasi dan pengetatan-pengetatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh regulator maupun oleh OJK sekarang. Sejauh ini saya melihat kinerja perbankan di Indonesia itu baik. Kinerja perbankan di Indonesia baik, dan itulah yang membuat tidak terdapat surprises, tidak terdapat kejutan-kejutan. Dan kejutan-kejutan itu adalah kejutan-kejutan yang menurut hemat saya sangat tidak perlu, kecuali kejutan yang datang dari COVID-19 yang betul-betul memberikan pukulan kepada semua saja, bukan hanya kepada perbankan. Dan regulator OJK juga memberikan solusi berupa relaksasi, karena ketika COVID-19 itu datang, maka loan at risk di perbankan itu sangat tinggi.
Kalau loan at risk sangat tinggi, ancaman-ancaman kepada perbankan juga sangat tinggi, oleh karena coverage ratio yang disiapkan atau reserve yang harus disiapkan itu sangat luar biasa besarnya, dan itu akan memakan modal bank secara besar-besaran. Tetapi saya bersyukur bahwa krisis ini dapat diatasi dengan baik, dan kita lihat laju yang terpapar COVID itu semakin hari semakin menurun dengan drastis, dan kita juga lihat bahwa perbankan memiliki ketangguhan untuk terus-menerus bertahan di dalam situasi seperti itu. Demikian Pak Bambang Sadono. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, khusus untuk COVID ini kira-kira membekas nggak Pak? Dampaknya, apakah dampak baik atau dampak buruk ke depan seperti apa? Iya, dampaknya begini Pak Bambang Sadono. Ada yang terpukul oleh COVID ini, dan mereka yang terpukul oleh COVID sangat dipengaruhi juga oleh dampak dari industrinya. Kalau industrinya terpukul dan mereka sulit bangun, itu repot. Oleh karena itu, perbankan harus terus-menerus mendorong agar supaya tidak ada kejatuhan dari debitur-debitur atau nasabah-nasabah ini. Oleh karena begini loh Pak Bambang Sadono, ada yang disebut on-mah, ada yang disebut karena keadaan mereka jatuh. Kalau mereka karena keadaan jatuh, maka itu harus dibantu dengan berbagai macam mekanisme, termasuk restrukturisasi dan atau pengurangan bunga. Kenapa? Oleh karena kalau mereka jatuh, maka dampaknya kepada perekonomian nasional. Banyak tenaga kerja yang kemudian harus berhenti dan sebagainya. Bank harus berpikir di dalam konteks sosial ekonomi seperti itu, agar supaya semua halangan-halangan yang muncul atau akibat buruk yang muncul dari kejatuhan nasabah itu dapat dieliminasi. Banyak sekali yang terpapar nasabah yang industri yang terpapar oleh COVID agak sulit untuk bangun, tetapi belakangan ini dengan dikendalikannya COVID dengan sangat baik, maka sudah mulai gerakan-gerakannya sudah mulai. Terutama industri-industri seperti makanan, industri seperti hotel, itu ambruknya luar biasa, tetapi belakangan ini sudah mulai ditata dengan baik, oleh karena perbankan juga memiliki kemampuan untuk menjaga atau melakukan restrukturisasi. Demikian Pak Bambang Sadono. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, jadi optimis bahwa perbankan ke depan akan lebih baik, kira-kira begitu Pak Prajoto ya? Nah, kalau saya tidak optimis, saya nggak akan ada di sini Pak. Baik, nah sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini masih muncul terus, yaitu mengenai kasus-kasus BLBI. Nah, Bapak kan lama di BPPN, mungkin bagaimana Bapak menjelaskan kasus ini, mengapa berekor panjang? Iya, bantuan likuiditas Bank Indonesia pada dasarnya pada waktu itu diberikan oleh Bank Indonesia atas perintah sebetulnya dari Presiden. Ya. Jumlahnya begitu besar dan ada yang bisa mengembalikan dan ada yang tidak bisa mengembalikan. Dilema pada waktu itu adalah kalau tidak diberikan BLBI maka semua bank harus tutup, termasuk bank-bank negara. Ya. Tetapi jika diberikan, maka muncul dilema baru, apakah ini memang sah, apakah ini tidak menimbulkan problematik. Dan ternyata kemudian ada beberapa yang survive dan ada yang kemudian menimbulkan problematik. Ada beberapa bank seperti Bank Sinarmas yang kemudian diambil, BII dari Sinarmas diambil, kemudian bukan Bank Sinarmas, BII, kemudian ada BCA, ada beberapa bank lain diambil. Tetapi beberapa
orang yang mengambil BLBI itu mengembalikannya dengan baik, mengembalikannya itu dilakukan dengan apakah memberikan aset dan ataukah memberikan beberapa usaha-usahanya atau memberikan banknya itu sendiri untuk kemudian nanti dilepas oleh BPPN. Tetapi ketika perhitungan sudah dilakukan masih ada beberapa yang memang belum mengembalikan, dan inilah yang kemudian dibiarkan di dalam tempo waktu yang panjang dan sekarang muncul kembali untuk dibereskan. Menurut hemat saya, hutang BLBI atau hutang kepada negara ini memang harus diselesaikan dengan baik. Sebab jika tidak diselesaikan dengan baik, maka ini at the expense of the whole people. Ini uang rakyat loh yang diberikan kepada mereka ini. Oleh karena itu mereka harus menyelesaikannya. BPPN pada waktu itu memang begitu banyak menjadi super body pada waktu itu, begitu banyak yang harus diurus. Tapi akhirnya saya di BPPN tidak terlalu lama, Pak Bambang Sadono, karena ketika saya sudah masuk ke diminta menjadi komisaris di BII, saya sudah berhenti dari BPPN, sehingga tidak secara detail mengikuti persoalan-persoalan BLBI, tapi secara umum seperti itu. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Baik, Pak. Jadi ternyata krisis ekonomi ya kemudian menimbulkan krisis likuiditas dan krisis perbankan itu bisa berulang. 1998 kemudian berulang lagi 2008 kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu kan seperti apa ya, kejadian-kejadian yang mungkin bisa diprediksi. Nah, sekarang yang lebih penting adalah bagaimana mengantisipasi kalau kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, karena juga disebabkan ini seharusnya COVID ini juga mungkin bisa jadi pemicu. Oh iya, iya. Tapi bagaimana antisipasinya supaya akibatnya tidak separah seperti yang pernah terjadi. COVID itu sebetulnya lebih parah menghantam ekonomi dunia. Hampir seluruh dunia lumpuh dengan COVID ini. Kalau kita diminta untuk begini ya, sebuah negara itu tidak bisa steril dalam pengertian bahwa dia memberikan perlindungan sepenuh-penuhnya kepada semua adverse impact dari ekonomi dunia. Hampir mustahil itu. Karena pasti terdapat hubungan keterkaitan antara satu dengan lainnya. Kalau kemudian saya ditanya bagaimana cara mengantisipasinya, adalah kita terus-menerus mempelajari keadaan ekonomi dunia, dan yang paling berharga bagi saya adalah menjaga peran UMKM di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena UMKM itu penyerapan tenaga kerjanya hampir 90%. Dan mungkin 99% ya penyediaan tenaga kerjanya dari UMKM, dan sumbangan terhadap PDB nasionalnya itu lebih dari 60%. Oleh karena itu, di dalam setiap keadaan krisis, maka UMKM inilah yang betul-betul harus dijaga, karena ini berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Kalau kita memiliki kemampuan menjaga itu, maka saya percaya bahwa Indonesia akan tangguh terhadap krisis apapun juga. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Prajoto, Bapak punya pengalaman begitu panjang di BUMN, maka sekarang saya mau bertanya bahwa setiap kali penunjukan, kalau direksi mungkin tidak begitu kontroversial, tapi kalau komisaris itu banyak yang memberi kritik kepada Menteri BUMN karena ada penunjukan-penunjukan yang berkesan ya. Ini kan kesan orang bahwa
seperti penunjukan politis ya. Jadi ada yang semacam apakah itu penghargaan atau hadiah. Nah, ada yang tidak punya latar belakang atau keahlian bidang tertentu, tapi ditempatkan di BUMN yang mempunyai tingkat teknis tinggi misalnya. Nah, pengalaman Bapak seperti apa kalau bekerja sama dengan tadi figur-figur yang dianggap penempatan politis itu? Karena saya berada di wilayah perbankan, maka pengalaman-pengalaman saya ketika memasuki apakah BII, apakah Mandiri maupun BNI adalah orang-orang yang paham tentang keuangan. Jadi menurut hemat saya perbankan itu sebetulnya khas. Khas kenapa? Jika seseorang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan real tentang perbankan, maka agak susah untuk mengikutinya sehingga ujung-ujungnya dialog antara Dewan Komisaris dengan direksi nggak nyambung. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan agar supaya apa? Agar supaya memperkokoh wilayah perbankan. Seperti contoh, saya ambil sekarang contoh. Sekarang kita dihantam oleh lonjakan COVID yang luar biasa, terutama pada bulan Juni-Juli tahun ini. Kemudian diikuti dengan PPKM yang ketat, mulai dari level 1 sampai level 4. Itu luar biasa. Sekarang sebagai manajemen, Dewan Komisaris dan direksi, tekanan-tekanan terhadap dampak pandemi ini harus dilakukan dengan cara seperti apa? Apa dengan kata lain, ada blessing in disguise nggak dari persoalan ini? Blessing in disguise di antara misalnya BNI. BNI itu nasabahnya sekitar 63 sampai 67 juta nasabah. Kemudian berapa yang pakai mobile banking? Ternyata yang pakai mobile banking kecil. Ayo kita dorong. Akhirnya terciptalah 9 juta nasabah untuk mobile banking. Artinya ini ada blessing in disguise. Nah, kemudian kalau 9 juta nasabah memasuki mobile banking, ini kan sudah luar biasa. Ini kan pencapaian kinerja untuk fee-based income yang banyak dari sana. Ini yang menurut hemat saya, kalau Dewan Komisaris tidak memahami tata cara untuk mengambil atau menasihatkan inisiasi kepada direksi untuk bergerak, apalagi tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan, tidak memiliki kemampuan membaca neraca, tidak memiliki kemampuan bagaimana untuk mendongkrak earning after tax kita, bagaimana kemudian memberikan pemahaman-pemahaman terhadap good corporate governance, ini kan menjadi celaka, Pak Bambang Satono. Ya, nah ini kembali ke BNI tadi, Pak. Bapak itu kan pernah 2015 masuk, kemudian istirahat, kemudian masuk lagi. Nah, itu seperti apa perkembangannya itu? Saya harus mengatakan bahwa ketika masuk kembali ke BNI pada tahun 2020, loan at risk-nya tinggi sekali, non-performing loan-nya juga tinggi, sehingga kita harus melakukan transformasi. Transformasi ini juga ditekankan pada waktu itu untuk menjaga budaya risiko, dan budaya risiko harus menjadi bagian yang tidak terputus dari cara kita mengendalikan perusahaan. Di dalam kurun waktu 2020, sekarang sudah 2021, kelihatan bahwa pembenahan dan juga transformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja BNI hasilnya positif. Dan juga disiplin manajemen kepada seluruh warga atau insan BNI
itu juga baik. Transformasi digital juga berdampak dengan baik. Pertumbuhan laba BNI tahun yang lalu, pertumbuhan labanya itu merosot sampai 85% karena kita harus menyediakan begitu banyak cadangan diakibatkan oleh non-performing loan maupun oleh menjaga-jaga jangan sampai loan at risk jatuh kepada NPL. Merosot 85%, tetapi pada sampai kuartal 3 tahun ini, BNI bisa mencatat pertumbuhan laba bersih hampir sebesar 74% year on year. Dan ini adalah pertumbuhan yang luar biasa, begitu juga pertumbuhan dari fee-based income maupun net interest income, itu bertumbuh dengan besar, fee-based income-nya melonjak menjadi 17%, dan kemudian net interest income-nya juga sekitar 18% year on year. Ini pencapaian ini merupakan yang sudah saya sampaikan tadi, merupakan transformasi yang betul-betul kita gerakan, dan juga di sisi lain komposisi dana murahnya BNI atau kasanya ini mencapai hampir sekitar 70% dari total dana pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa BNI berada di dalam keadaan yang sehat. Dan belum lagi kalau kita melihat pendapatan operasional sebelum pencadangan atau PPOP-nya BNI itu tumbuh kurang lebih 20-22% year on year. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap bahwa BNI ke depan di dalam tempo 2 atau 3 tahun mendatang, BNI sudah akan menjadi bank yang patut untuk dibanggakan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Pak Prajoto di UI, khususnya Fakultas Hukum, itu ada semacam semacam common sense itulah, pendapat yang orang banyak mengatakan tidak begitu besar atau tidak begitu banyak yang berminat untuk mengambil tugas-tugas penegakan hukum tadi yang dikeluhkan oleh Pak Prajoto, apakah di kejaksaan, apakah di kehakiman, tapi justru banyak yang berkegiatan di korporasi, mungkin di lembaga konsultasi, advokat dan sebagainya. Pak Prajoto merasakan itu juga enggak? Iya, Pak Bang Sadiono, saya juga merasakan hal itu dan saya juga melakukan hal itu celakanya. Masalahnya begini Pak Bang Sadiono, hemat saya wilayah-wilayah penegakan hukum, apakah kejaksaan, apakah kepolisian, apakah menjadi hakim, itu mesti ditata kembali remunerasinya. Memang benar bahwa remunerasi bukan merupakan hal yang juga dianggap terlalu penting, tetapi kalau gajinya tidak cukup buat hidup, tapi hanya cukup untuk tidak mati, nah ini kan repot ya. Bahayanya apa? Bahayanya menjadi menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kemudian mencari uang. And it was really happen, Pak Bambang Sadiono. Yeah. Bukan sesuatu yang kita tidak usah menutup mata untuk memungkiri hal itu. Hal-hal seperti ini menurut hemat saya harus diubah. Kalau saja remunerasi menjadi hakim, remunerasi menjadi jaksa, itu disamakan dengan orang masuk ke bank, kemudian diambil rata-ratanya, maka hemat saya banyak orang yang kemudian berpikir, saya akan masuk ke wilayah itu dan saya akan memberikan pengabdian kepada negara saya. Oleh karena itu, coba sekarang kita tabulasi berapa orang dari universitas terbaik, apakah dari UI, apakah dari UGM, apakah dari Unpad, apakah dari USU, apakah dari Sriwijaya, apakah dari Brawijaya, apakah dari Diponegoro, yang masuk ke wilayah itu. Persentasenya pasti sangat kecil sekali. Akibatnya apa?
akibatnya orang yang masuk ke sana bukan datang dari universitas yang terbaik untuk mengawal bangsa ini. Celakanya di mana? Celakanya adalah orang masih juga berebut masuk ke sana. Untuk apa kalau bukan untuk menukar kekerasan? Saya berharap keadaan ini akan berubah terus-menerus, akan terus-menerus masuk ke dalam lingkungan yang sehat. Karena begini, time and again, ya, saya harus sampaikan bahwa kalau hukum sudah berpisah dengan keadilan, ini gawat buat negara ini. Oleh karena itu, justice itu betul-betul harus ditegakkan, dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang hatinya itu bagaikan malaikat, Pak Bambang Sadono. Saya kira itu kuncinya, Pak Bambang Sadono. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita ya, kenangan atau semangat yang dulu tumbuh ketika mahasiswa di UI. Kan dari luar kita selalu lihat kalau mahasiswa UI itu kalau ada masalah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, mereka berdemo. Nah, pertanyaannya apakah sesudah mereka lulus dan berkarir itu semangat itu masih? Begini, Pak Bambang Sadono, saya itu kalau melihat ada berita yang berkaitan dengan ditangkapnya seseorang baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan Agung, saya selalu tanya ini alumni UI apa bukan? Itu nomor satu yang ada dalam hati saya. Karena kalau ini alumni UI, maka itu mencemaskan buat saya. Hemat saya, kita semuanya harus terus-menerus menjaga nama Universitas Indonesia meskipun saya sudah lulus berapa puluh tahun yang lalu. Tetapi UI itu tidak dapat dilepaskan dari meskipun saya memakai baju biasa, UI itu tidak dapat dilepaskan. Siapa saja yang menjadi alumni UI itu harus memiliki kemampuan untuk pertama, bangga bahwa dirinya bagian dari UI. Kedua, bangga bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggetarkan hatinya dan menjaga. Demikianlah seharusnya alumni dari Universitas Indonesia, karena kalau tidak, maka akan sungguh sangat memalukan kampus dan akademika. Saya kira saya harap seperti itu loh Pak Bambang Sadono. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terakhir Pak Prajoto, mungkin Bapak punya saran ya setelah berkarir di dunia praktis begitu lama, apakah perlu ada yang disarankan kepada institusi, kepada alma mater, atau mungkin kepada para mahasiswa yang sekarang masih kuliah, sehingga harus menyesuaikan dengan tantangan di lapangan, atau bahkan para alumni yang mungkin masih baru, masih mencari-cari tempat pengabdian yang cocok, gitu. Apa yang harus dilakukan? Tantangan ke depan bukanlah sebuah tantangan yang ringan, sangat berat sekali. Oleh karena apa? Oleh karena kita akan menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan ekonomi dan juga begitu banyak persoalan-persoalan hukum, khususnya bagi alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya juga tidak meminta agar supaya adik-adik saya nanti semuanya masuk ke korporasi atau kemudian masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Tetapi untuk menjadi entrepreneur itu juga mulianya luar biasa. Karena apa? Karena akan menghimpun begitu banyak tenaga kerja, dan adik-adik yang muda-muda ini rata-rata memiliki inisiasi untuk melakukan entrepreneurship seperti itu. Dan banyak yang berhasil. Coba kita lihat yang muda-muda itu di Traveloka itu anak-anak muda semuanya
mereka berhasil, ambillah segala kegiatan-kegiatan yang memberikan value added bagi perekonomian Indonesia, dan kemudian value added itu akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir alumni UI harus seperti itu karena apa? Begini loh, menyandang nama Universitas Indonesia itu terlalu berat. Kenapa berat? Oleh karena di situ ada nama dan kehormatan Universitas Indonesia yang itu harus dijaga, baik di dalam tindak tanduk sehari-hari setelah keluar, apalagi di dalam terus-menerus menjaga imajinasi intelektual kita, sehingga mencerminkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, berpikir secara masuk akal, meskipun pikiran-pikiran itu seringkali berseberangan. Dahulu saya pernah mengatakan begini, Pak Bambang Sadono, seandainya saya ditangkap, kemudian diceburkan ke dalam sebuah aliran sungai yang deras, maka saya meminta agar siapa saja tidak sekali-kali menunggu saya di hilir, tapi tunggulah saya di hulu, karena saya akan berenang melawan arus. Saya kira itu, semoga semuanya saja tanpa kecuali alumni UI dapat tenggelam di dalam lautan kasih Tuhan dan menebar kasih Tuhan itu kepada semua insan manusia dan mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Prajoto SH MA yang saat ini masih menjabat menjadi Wakil Komisaris Utama Bank BNI. Dengan segala yang disampaikan, wawasan, pandangan, saran, baik tentang dunia perbankan maupun tentang alma mater Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum. Terima kasih Pak Prajoto, mudah-mudahan sukses terus. Matur nuwun Pak Bambang Sadono. Ya.